Kelurahan Hartanegara Kota Cimahi. Untuk yang pertama adalah kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu ada di SD Negeri Jambi Kota Cimahi dengan kepala sekolah Ibu Hajah Junaidah SPD SD. Ibu, salam. Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kadang Bu kalau kita di lapangan ya Bu ya, sebagai Ibu sebagai pemimpin di sini, bagaimana sih Bu? Apa ada permasalahan yang menurut Ibu itu dilema etika atau bujukan moral? Dan bagaimana Ibu mengidentifikasinya bahwa kasus itu merupakan dilema etika atau kasus tersebut merupakan bujukan moral? Bagaimana? Ya. Terima kasih Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan Debbie. Jadi ketika di lapangan seorang kepala sekolah atau pemimpin itu suka menemukan masalah. Kadang-kadang menemukan masalah, dalamnya itu kadang-kadang ada dilema, sulit gitu. Menurut Ibu untuk membedakan atau mengidentifikasi itu dilema etika atau itu bujukan moral, kalau itu menghadapkan kepada dua pilihan tapi dua-duanya itu benar tapi bertentangan, sehingga karena benar dua-duanya jadi itu di situ ada dilema, yaitu dilema. Bujukan moral itu kita dihadapkan pada situasi kita itu menghadapi persoalan dan harus mengambil keputusan, oh ini benar, ini salah. Itu identifikasinya itu seperti itu. Ya. Jadi mengidentifikasinya itu di situasi yang bertentangannya itu benar dengan benar atau benar dengan salah, gitu seperti itu ya. Untuk dilema etika nih ya, untuk khususnya itu di mana ada kasus-kasus nih dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu gitu, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini saat dihadapkan oleh dilema etika? Ada keadilan, keadilan, kebenaran, dan mempertimbangkan dengan kebijaksanaan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu lebih menitik beratkan kepada nilai keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan ya. Nah, adakah Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika? Ya, dalam menghadapi kasus dilema etika ya berarti kan kita menganalisa masalahnya, ya menganalisa masalahnya, mencari fakta-fakta yang akurat, kemudian setelah dirasa cukup itu fakta itu, kemudian kita kalau kesimpulan dari orang-orang ya dipanggil, kita komunikasi, kita mengkomunikasikan, kemudian kemudian sama-sama mencari solusi dengan semangatnya, semangat kekeluargaan, semangat menyelesaikan masalah. Jadi langkah dan prosedur yang dilakukan itu dari mulai menganalisa dulu, mencari fakta-fakta ya, aktual, akurat ya, terus akhirnya dikomunikasikan ya, masalah misalnya bersangkutan gitu ya, bagus bersama-sama ya, dia duduk bersama-sama mencari apa sih Bu hal-hal yang menurut Ibu selama ini paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau Ibu yang merasakan ya dengan pengalaman itu hal-hal yang efektif untuk menyelesaikan masalah itu ya komunikasi. Setelah kita menganalisa masalah itu ya komunikasi itu hal yang terpenting ya. Yang terpenting komunikasi itu harus lurus, harus bisa tidak ada hambatan. Jadi dengan cara komunikasi dan tadi semangat keluarga. Kalau tadi saya sudah menanyakan tentang pengalaman Ibu yang menjadikan Ibu tuh dalam pengambilan keputusan itu merasa tertantang di kasus dilema etika itu. Ya, Ibu merasa tertantang kalau mendapati kasus misalnya perorangan atau individu ketika menemukan orang yang dikasih masukan susah
tapi malah lebih banyak bicaranya daripada ibu sendiri. Ya, itu apa yang jadi susah kita mau masuk ke tantangan. Jadi bukan nggak selesai masalah itu, tetap akan selesai, cuma lebih membutuhkan waktu dan energi kayaknya dia. Menurut ibu juga dalam penyelesaian dilema nikah itu apakah perlu terjadwal atau langsung saja di saat itu gitu dalam menyelesaikannya? Kalaupun ada atau tidak, seperti apa sih bentuk atau prosedur yang ibu jalankan? Ya kalau jadwal dalam menyelesaikan masalah itu secara khusus itu tidak punya. Tapi kalau masalah itu muncul, ya berarti itu baru di situ masalahnya muncul. Perlu urgennya segimana, harus spontan ditangani, harus bisa ditunda sehari, 2 hari, atau membutuhkan pemikiran atau pertimbangan yang lebih. Jadi tergantung di situ, tergantung kebutuhan, tergantung masalahnya juga. Tapi setiap ada masalah berarti kan harus ada solusi di situ. Tapi kalau secara khusus tidak ada. Jadi tidak ada jalan terkhusus karena memang sifatnya kondisional ya. Nah sekarang apakah ada ibu seseorang atau faktor-faktor gitu yang selama ini tuh membuat ibu mempermudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menghadapi di dilema nikah tadi? Nah kalau ada tuh siapa orangnya atau faktor apa gitu? Ya kalau orang kepercayaan itu kan sudah bertugas memimpin itu di 3 sekolah ya. Ibu selalu mendapatkan yang bisa cocok gitu, bisa ini untuk membantu ibu share masalah, membantu ya kalau ibu memang membutuhkan pertimbangan dan di sini ibu juga punya, termasuk salah satunya ibu Dewi. Terima kasih ibu. Ya. Jadi memang kita sebagai sebagai pimpinan itu ya memerlukan ya Bu ya. Iya, memerlukan orang-orang yang bisa membuat ibu meringankan. meringankan. Itu kan bukan masalah ibu sendiri kan, itu kan bukan masalah pribadi kan, itu masalah sekolah ya, masalah organisasi. Kita bisa share, kita bisa meminta pertimbangan orang lain supaya tidak berat sendiri gitu. Berbagi masalah juga kan bukan sesuatu yang ini ya Bu ya, tapi pengalaman tadi yang ikut ambil di situ juga mereka juga belajar gitu dari masalah yang dimiliki oleh kepala sekolah juga sebetulnya mereka belajar gitu untuk bisa jadi berbagi pembelajaran juga pembelajaran di situ dan dengan surat pendapat. Baik Bu. Nah, sangat menarik dari awal sampai akhir perbincangan kita mengenai pengalaman ibu, kepemimpinan ibu dengan kasus dilema etika yang akhirnya ibu mendapatkan keputusan gitu ya melalui hal-hal yang sudah disebarkan. Nah, bagaimana Bu menurut ibu setelah kita membicarakan hal ini, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik gitu, dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Jadi kita akan mendapatkan pengalaman, kemudian kita juga akan lebih bijaksana, lebih wawasan, dia lebih sabar dia. Nah itu yang bisa sesuatu ya untuk sabar. Ya, dan kita juga tidak mudah kaget, ini ketika kita bertemu masalah atau menghadapi hal-hal yang orang-orang itu kita akan lebih tenang. Ya betul sekali Bu. Setuju, sangat setuju bahwa di balik masalah itu memang banyak hikmah. Nah, salah satunya itu mental dan diri kitanya ya, kesiapan kitanya lebih matang gitu. Kita dewasa itu kan ditempanya kan masalah. Kalau orang yang tidak punya masalah kayaknya sudah tidak akan berpikir mencari solusi. Jadi pendewasaannya berbeda ya dia banyak masalah. Orang yang sudah biasa mengalami masalah ketika dia itu dewasa, tenang, bijaksana, sabar, dan tawakal mungkin istiqomah. Terima kasih waktunya. Mohon maaf juga Ibu kalau ada salah-salah kata dan sikap. Saya semoga ada manfaatnya ya. Ada pengalaman Ibu bisa dipetik manfaatnya. Ada manfaat.
Ya, ya. Terima kasih Bu ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan wawancara dengan kepala sekolah yang kedua, yaitu Ibu Dewi dari SDN Linggabudi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk saya dapat berbincang-bincang. Mohon maaf dan izin juga untuk bisa menanyakan beberapa hal. Baik, Bu Dewi. Sini di Linggabudi ini kira-kira sudah berapa tahun ya Bu? 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun ya Bu ya? Lumayan. Sudah cukup lama ya Bu ya? Sudah 1 periode. Ya Bu, ini tuh saya akan sedikit bertanya-tanya Ibu tentang pengalaman Ibu selama jadi kepala sekolah. Kan tentu sangat banyak sekali pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya mengenai di dalam kepemimpinan itu pasti kan ada ya, di sekeliling kita ada situasi, ada membuat kita itu bingung gitu ya, bingung untuk memutuskan. Kira Ibu dilema etika atau bujukan moral, identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Ibu? Kalau Ibu biasanya, karena kalau terjadi dilema etika itu situasi jadi berbeda kan? Iya. Ya, jadi mengamati situasi dulu, kondisi dulu, ini kenapa jadi begini, apa yang terjadi, nah mempelajarinya, kemudian umpamanya menyaring kasus tersebut itu kan yang namanya dilema etika, apakah kelompok atau perorangan, apakah murid, orang tua kadang-kadang. Jadi kita harus bisa membedakan gitu. Jadi kasus ini datangnya dari mana gitu kan. Nah, setelah itu kalau memang dari individu dan dari murid, begitu pun dari guru, cara penanganannya itu berbeda-beda. Ya, jadi caranya yaitu mengamati, setelah mengamati mempelajari kasus tersebut. Jadi kasus itu mungkin dari yang tadi disebutkan, dari mengamati, terus mempelajari, menganalisa, analisa akar permasalahannya itu apa. Ya. Mungkin dari situ situasi muncul dari pilihan yang benar atau benar ya, seperti dari etika itu kan benar atau benar, atau di situasi benar atau salah pada bujukan moral itu Ibu ya. Untuk ini Bu, bagian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di situasi yang seperti itu? Pertama, Ibu mempertimbangkannya dulu ya. Jadi yang namanya dilema situasi itu kan ada yang terlalu jauh dari peraturan-peraturan yang dijalankan oleh sekolah atau instansi tersebut. Ada yang mendekati apakah dilema tersebut itu asupan dari orang lain atau memang dari diri dia sendiri. Nah, itu. Kemudian kita berusaha memahaminya, mendekatinya, kemudian dipilih ya, walaupun berat itu norma yang mendekati ke peraturan-peraturan yang diambil oleh ibu, ke peraturan yang dekat dengan yang biasa norma-norma sekolah jalankan. Itu kita harus menindaklanjutinya. Kalau sudah perlu keputusan dikeluarkan, ditindaklanjuti dengan pemantauan. Karena biasanya yang dilema etika yang artinya ada yang ketidakpuasan kan, takutnya nanti timbul lagi di jalan. Jadi kita harus dipantau. Oh, jadi tadi Ibu katakan langkah-langkah ya, udah masuk ke langkah-langkahnya ya. Baik Ibu. Nah, yang seperti sudah Ibu sebutkan tadi di langkah-langkahnya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu yang mana? Kalau Ibu yang paling efektif itu pendekatan ya, pendekatan secara moral, jangan sampai hak dia atau harga diri dia tersinggung lagi. Pokoknya kita mengamatinya atau ngobrol ya jangan di depan apalagi di depan anak-anak. Jadi bukannya dia menyadari setiap individu punya ego sendiri. Nah itu jadi kita ini harus manusiawi lah mendekatinya. Memanusiakan manusia ya Bu ya, humanis gitu, pendekatannya humanis. Iya, ngobrol juga kekeluargaan. Jadi kita itu bukan berarti formil langsung dipanggil itu merasa dia tuh ada apa ya. Tapi kalau banyak ini kenapa kadang-kadang diselipin dalam canda, dalam kenapa ini kemana atau kenapa dia begini, akhirnya dia mengeluarkan Bu ininya begini-gini, nah baru keluar. Jadi memang kedekatan itu ya akan memunculkan solusi. Kira-kira hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini menurut Ibu itu tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kita ini harus memahami karakter seorang, itu tantangannya. Apalagi umpamanya di sini ada ibu bapak guru, kemudian tenaga pengajar juga ada berapa, kita harus memahaminya. Dan karena setiap orang ternyata dilema etika itu kadang-kadang kalau memang dia sudah karakternya begitu, menurut dia itu bukan dilema. Jadi kita ini harus bisa mengalami, oh iya kalau ini tidak termasuk ke dilema, memang orangnya begitu gitu. Karakter tadi ya Bu ya, jadi udah ciri khas bawaannya. Bawaannya memang begitu, dan itu sering ibu menemukan itu sering dikiranya ini bermasalah, ternyata jadi dia memang biasa begitu. Betul. Nah itu, jadi memahami karakter itu yang pertama. Kemudian setelah memahami karakter kita harus bersabar. Kemudian yang ada lagi itu ibu kalau dalam memahaminya itu menjadi suri tauladan. Betul, pemimpin itu suri tauladan buat guru juga ya, guru juga suri tauladan buat murid yang jadi saling. Itu memang berat dijalankannya. Jadi menyelami karakter dari guru dan tenaga pendidikan di sekolah itu tantangan terbesar buat ibu. Di dalam penyelesaiannya Bu, apakah ibu langsung kalau ada masalah dengan di sekeliling ibu langsung diselesaikan di tempat itu juga, di waktu itu juga saat kejadian, atau ibu memberi jeda dulu waktu untuk nanti akhirnya ibu mengagendakan gitu akan diselesaikan kapan gitu? Kalau ibu biasanya situasional ya, bagaimana permasalahan tersebut, bagaimana maksudnya diselesaikan di tempat itu ya di sekolah itu sendiri. Tidak langsung baru juga dilema etika yang bisa sekolah diselesaikan langsung dibawa ke tingkat yang lebih atasnya. Jadi tidak ada jadwal terkhusus ya, karena sifatnya kondisional gitu ya. Karena memang yang namanya dilema etika kan tidak selamanya ada, hanya sewaktu-waktu kan ada, sewaktu-waktu aja ya, tidak sering gitu intensitasnya. Kira-kira ibu untuk kelanjutannya misalkan, apakah ada Bu seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini itu mudah membantu dalam pengambilan keputusan? Biasanya ibu kalau faktor-faktor tentu saja ibu tidak bisa menyelesaikan masalah umpamanya dengan keegoisan ibu sebagai pimpinan, tidak juga. Karena bagaimanapun juga tidak bisa sekolah itu maju sendiri, tentu saja dengan ada rekan kerja. Jadi guru itu sebagai partner, sebagai rekan kerja, kita bicarakan, kita panggil terhadap guru-guru yang berkompeten dalam masalah itu. Jadi kadang-kadang 2 orang, 3 orang diskusikan, ini bagaimana ini? Ya Bu, kenapa? Nah itu. Nah setelah itu bagaimana kalau ibu putusan ini begini? Ya boleh. Nah itu biasanya. Jadi kita meminta pendapat orang lain yang terdekat dulu di sini. Jadi sharing ya Bu ya? Sharing dulu sebagai mitra gitu ya. Sebagai mitra kerja guru itu kan. Jadi di situ kita kadang curah pendapat itu ya, bukan hal-hal yang mungkin ada baru atau menambahkan, menguatkan gitu ya Bu ya. Sebagai saya sebagai kepala sekolah, keputusan ada kepala sekolah tidak juga. Jadi ada beberapa guru yang ibu percaya untuk bisa memberikan masukan atau penguatan tadi ya. Jadi apa langkah itu jadi mantap. Oke Bu, untuk itu berarti dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu tadi, pembelajaran apa ini yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan selama ini ya di dalam dilema etika itu? Jadi pertamanya ada langkah-langkah dulu pendekatan secara kekeluargaan, karena ibu menganggap bahwa di dalam kepemimpinan ibu di sini rekan-rekan kerja itu satu keluarga. Jadi jangan sampai ada keluarga, pokoknya kita anggap saja kalau langsung dimarahin anak-anak kan tidak enak ya. Jadi kita biarkan dia itu berpendapat dulu kenapa terjadi dilema ini, apa alasannya, apakah ada kebijakan yang tidak setuju. Jadi diajak ngobrol secara kekeluargaan dari hati ke hati. Berarti dari pengalaman yang ibu tadi tuangkan itu berarti keterampilan dalam pendekatan akhirnya kita terasah ya, lalu juga dalam menyelesaikan masalah tahapannya juga terbuka dan step by step itu, dan menganggap memanusiakan manusia itu jangan di mana saja bagaimana kalian tidak dan melatih keterampilan humanisme tadi, memanusiakan manusia dengan cara yang baik gitu ya. Yang utama itu. Mungkin cukup sekian dari saya Ibu mengenai wawancaranya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sama-sama, juga minta maaf. Terima kasih nih Bu waktunya, kesempatannya, dan bimbingannya juga atas pengalaman yang telah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih kalau memang ini bermanfaat dan berguna bagi Ibu. Ya sangat berguna, bermanfaat. Terima kasih. Ya. Saya pamit dulu Ibu Ya, ya. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.